selamat datang di Garasi Drift. Minggu lalu kita cuma latihan doang di J99 Max Drift Circuit, tapi kali ini kita di sini untuk kompetisi. Kompetisi kejurnas. Ya, kompetisinya kejurnas nih. Jadi dari timnya Akbar Rais, dia bikinin kita Kejurnas lagi ya, yang juara nasional yang namanya tuh Indonesian Drift Series, IDS seri pertama, ya? IDS, di sirkuit ini nih. Dan yang pastinya sirkuitnya enak banget. Kita udah latihan. Udah latihan seminggu sebelumnya yang ternyata tracker ada mirip. Nggak sengaja. Jadi kita sangat beruntung banget, dan juga karena kemarin kita latihan, minor-minor kecil yang ada di mobil nih Udah dirubah kita kayak benerin. kemarin yang bagian yang suka bocor tuh silikon Ya. hose-nya udah kita sambung langsung pakai aluminium, jadinya aman. Jadi insya Allah di kejuaraan kali ini kita nggak ada masalah karena mobilnya yang pakai Dipakai dua orang. berdua. Jadi karena 86 belum siap, ya kalian udah tahu pasti itu mobil belum siap. Ini mobil kita gas barengan di bracket yang sama-sama di Pro. Yeah. Jadinya kalau misalnya kita ketemu di bracket nanti salah satu doang yang maju. Sweet ya, ntar. Nanti kita sweet, siapa yang maju. Jadi kalau kita ketemu di 8 besar atau di 4 besar kita sweet siapa yang akan maju. Dan by the way, ini adalah event pertama yang pro untuk kejuaraan nasional. Oh iya. Emang Jadi, sebelumnya lo apa? Sebelumnya gue rookie. Oh, Jadi ini lo rookie bukan udah lama? Masuk pro udah lama kan? Cuman kan dari kemarin nggak ada kejuaraan nasional. Oh, kejuaraan nasionalnya Jadi nggak ada. benar-benar suatu kebanggaan sih bisa ikutan kejuaraan nasional di kelas pro. Dan gue ikutan lagi kejuaraan karena untuk menjaga title pro gue tetap ada. Karena kalau tahun ini nggak ikutan, dan jadi rookie lagi. Ya sekarang saatnya kita latihan. Hari ini cuma satu hari, Sabtu itu pagi jam 7 latihan, jam 9 kualifikasi, jam 12 main, Langsung tandem. jam 3-nya dribbling. Jadi benar-benar padat banget hari ini. So mungkin kita ngomongnya rada dikit nih. Ya, gue latihan duluan ya, gue belum nyobain. Hati-hati bro. Oke, selanjutnya di Podwiki. Di Podwiki. Gas terus, gas terus. Kita lihat Bimo menyelesaikan run dengan baik. Chico, kita lihat apakah akan bisa mengalahkan skor 91-nya di run pertama. Kita lihat. Kembali outer clipping, nice dari Zico, switching ke kanan. Ziko, dari itulah dia Ziko Harnadi. Alhamdulillah banget guys, tadi gue udah deg-degan banget parah di run pertama itu deg-degannya sih parah banget karena gue pengen hasilnya maksimal. Pas latihan tuh udah dapet banget semua clipping point, style-nya juga dapet, angle-nya dapet, dan gue pengen si kualifikasi ini bisa kayak latihan gitu, makanya gue deg-degan banget. Dan alhamdulillah di yang run pertama poin gue 91 dengan run yang cukup baik. Di run kedua poin gue 95,67 deh, tapi dibuletin jadi 96. Alhamdulillah banget. Amandio 95, jadi gue kualifikasi di atas Amandio dan menjadi top qualifier. Itu suatu achievement gue banget karena ini di kelas pro guys. Ini event pertama gue di kelas pro, dan ya alhamdulillah, semoga nanti di top 8 gue bisa lolos ke top 4. Semoga mobil gak ada masalah, dan ya sebenarnya gue kurang pede juga sih karena tandem tuh gue kemarin cuma latihan sekali doang di track ini. Jadi ya hope for the best aja deh. Kalau Dipo keren juga. Latihan gue tadi nggak berjalan dengan baik karena run pertamanya itu gak bagus. Run keduanya udah terlanjur melintir yang di depan gue, jadi gue nggak bisa finish. Cuma 2 itu doang run gue untuk latihan. Jadi kualifikasi pertama gue anggap sebagai latihan.
yang hasilnya nggak begitu bagus, poinnya sekitar 50-an ya. Dan kualifikasi kedua untungnya lebih baik, lumayan 77, dan menempatkan gue di posisi ke-6, jadi lumayan. Karena gue kualifikasi ke-1, alhamdulillahnya gue ada di bracket kiri dan Dipo ada di bracket kanan. Karena kita pro-nya itu cuma dikit, cuma 8 orang, jadi ya bracketnya 8 besar doang. Dan untungnya di bracket kiri ini gue itu ketemu sama Mas Riko. Habis itu kalau misalnya menang nih ketemu antara Kak Alinka atau enggak Zarfan Rahmadi. Kalau misalnya Dipo tuh bracketnya ada Amandio selaku drifter pro yang profesional yang udah di luar juga ngedriftnya, dan juga ada Mas Dido, dia pernah juara 2 Formula Drift Indonesia waktu itu, jadi benar-benar bracket kiri ini susah banget. Dan ya bracket gue bisa dibilang gue bisa berkompetisi lah seenggaknya. Di 8 besar gue ketemu sama BTX, Randy BTX. Karena gue kualifikasinya di bawah, jadinya gue di belakang duluan. Pas di belakang, jaga jarak aja, nggak terlalu dekat, tapi nggak terlalu jauh juga. Walaupun itu adalah run tandem pertama gue, karena gue nggak latihan. Bener-bener latihannya jatuhnya pas kualifikasi aja udah kemarin tuh. Dan maju ke run selanjutnya yang gue ada di depan. Nah, di run itu gue habis initiate, nggak lama outer belakang fan-nya copot, fan beltnya. Itu gue paksain sampai ke belokan kedua. Ternyata emang kalau fan belt copot itu rada sedikit berbahaya, karena mobil tuh bisa langsung ngebanting gitu aja karena si setirnya jadi berat banget. Dan ada tembok di mana-mana, bahaya banget, bisa ngehajar tembok, dan lampu mobil di sini bisa rusak. Apalagi WiseFab-nya, gue ngeri karena ini kita masih develop juga settingannya. Jadi kalau misalnya udah rusak duluan, udah nggak asik lagi deh. Dan mobil ini dipakai berdua sama Ziko juga. Kalau misalnya rusak, dia sayang yang kualifikasinya udah terlalu bagus, jadinya nggak bisa ngelanjutin lagi. Nah, akhirnya gue kalah di situ, tapi gue emang deserve kalah di situ karena emang kurang latihan juga. Jadinya kemungkinan kalaupun nggak technical problem juga gue nggak bisa terlalu ngasih fight yang bagus gitu. Dan karena gue kalah di 8 besar, gue punya tugas lain jadi spotter. Nah, spotter ini menarik karena kalau misalnya kualifikasinya adalah best qualifier kayak Ziko ini, dia akan selalu di depan duluan. Jadi dia nggak akan tahu gimana performa lawannya. Karena kan nggak bisa ngelihat spion kalau lagi drifting kan. Jadinya harus ada yang ngeliatin seberapa nempel lawannya supaya kita bisa ngimbangin si run keduanya pas Ziko di belakang itu. Jadi akhirnya kita kasih kode nih. Kita kasih 5 kode. 1 itu berarti mobil lawan melintir. 2 itu berarti mobil lawan correction besar. 3 itu berarti mobil lawan nggak melintir, nggak correction, tapi nggak terlalu dekat sama mobil kita. 4 itu berarti mobil lawan itu lumayan mendekati mobil kita. Dan 5 berarti itu nempel banget. Dari kelima kode ini berarti kita bisa ngasih performa sesuai sama keadaan lawan sebelumnya. Karena percuma kita ngambil resiko tinggi kalau ternyata lawan kita itu ngelakuin koreksi yang besar gitu. Di 8 besar itu gue di depan duluan ya, seperti biasa jalannya kualifikasi dengan angle yang gede banget gue itu. Dan di belokan yang abis clipping belakang kedua itu angle gue emang ya seperti biasa gede di situ. Dan Mas Riko mungkin karena dia line-nya masuk ya ke dalam banget, dia rada sedikit nggak ada ruang karena angle gue juga gede. Terus abis itu switching, jadi dia straighten di situ dan nggak finish. Gue lanjutin aja ke finish. Dan ya udah gue dikasih kode 2 sama Dipo. Ya udah, pas di belakang gue udah tahu, gue bawa santai aja, jadi nggak gue kejar. Dan ternyata Mas Riko juga ngasih gue line yang berbeda, jadi gue rada straighten juga. Jadi sebenarnya line itu nggak gitu sih, dia keluar banget. Dan gue yang menjalankan line gue seperti biasa, jadi gue straighten juga pas lagi switching. Tapi ya alhamdulillahnya gue maju ke 4 besar. Ini kedua kalinya gue di kelas pro masuk ke 4 besar, tapi waktu itu gue juara 4. Dan di 4 besar gue ketemu sama Zarfan. Zarfan ini Dylan-nya in real life lah. Dan dia pakai mobil yang rada sedikit ngeri juga sih untuk tempel, karena ini mobil legend AL86
gue juga nggak tahu ini mobil sebenarnya kencang apa enggak ngedrive-nya, jadi gue nggak bisa ngeraba nih gue nanti di belakang harus kayak gimana. Tapi ya karena gue di depan duluan, jadi seperti biasa abis run pertama kelar, Dipo ngasih kode 2 lagi, udah tenang tuh hati gue. Dan ya di run kedua gue di belakang itu ya gue bawa santai aja, bahkan startnya tuh Zarvan duluan baru gue, karena gue tahu mobilnya tuh sebenarnya bisa dikejar gitu, karena ya dari spek ban aja udah beda banget. Gue 265, dia 215 ya, kalau nggak salah, apa 185 gitu. Ban kecil banget, ringnya juga kecil. Udah gue tinggal, gue gas tuh kebalap lagi mobil. Padahal gue tetap pakai line kualifikasi. Dan lama-lama makin dekat, ya untungnya sampai finish gue nggak ada straight run sama sekali. Dan ya karena Zarvan di run pertama itu dia kecelek juga karena angle besar gue pas switching, jadi ya alhamdulillah gue maju ke final ketemu sama Emmanuel Amandio. So guys, ini adalah kali pertama gue first time masuk final di kelas pro. Ini suatu achievement banget. Walaupun ketemunya drifter profesional yang udah mendunia, yang nempelnya gila banget. Dari pas kemarin latihan aja mobil gue ditempel terus. Dan ini mobil Amandio tuh merupakan mobil paling kencang di track saat itu. Dia punya settingan yang belakangnya empuk gitu deh. Kalau gue belakangnya kan keras, gue belum main settingan banget juga di mobil ini. Jadi mobil dia tuh kenceng banget, susah banget dikejar. Gue juga udah sempat latihan kemarin berdua sama dia, jadi pas final gue udah bisa ngeraba. Warnadi yang akan leading melawan Emmanuel Amandio. Kita lihat early attack dari Emmanuel Amandio sudah berada di samping dari Zico. Kita lihat serangan dini yang dilakukan oleh Emmanuel Amandio dan Sangat disayangkan permasalahannya sama kayak Dipo, yaitu fan belt gue copot pas after switching pertama. Itu sebenarnya mau gue paksain sih, gue udah kayak kesel banget. Kenapa harus copot pas final? Gue harusnya bisa memberikan show yang terbaik lah. Dengan run pertama gue itu gue di depan, gue bisa sesuai sama kualifikasi gitu yang keren, yang asapnya banyak. Tapi kenapa fan belt gue harus copot gitu ya? Namanya musibah juga nggak ada yang tahu, dan kemungkinan menang gue juga sebenarnya tipis guys. Cuman ya kalau ngelihat dari sisi penonton kan, kalau final ada yang nggak finish itu nggak seru, jadi nggak ada perlawanan lah. Tapi ya udah mau gimana gitu. Dan di belakang pun juga udah dibenerin tuh si fan beltnya. dan juga Emmanuel Amandio kita lihat. Pas gue di belakang ya, mobil Mas Dio tuh kenceng banget. Gue di lurusan aja ketinggalan, dan pas di belokan pertama itu gue liner rada sedikit masuk buat ngejar. Pas switching pun juga udah gue kecilin angle biar bisa ngejar, tapi tetap nggak kekejar. Dan akhirnya setelah switching kedua itu gue masuk ke dalam banget biar ngejar, tapi ya walaupun lumayan dekat, tapi ya nggak sedekat Amandio nempel sih. Ya walaupun fan belt gue copot, kalau nggak copot pun ya kemungkinan menangnya juga kecil. Gue harus lebih latihan lagi untuk bisa menjadi juara, karena nempel itu tuh butuh jam terbang yang lebih tinggi. Dan ya sebenarnya alhamdulillah banget gue tetap podium. Ini kali pertama gue masuk final juga, juara 2, kalahnya sama Amandio tuh ya udah lah ya. Jadi ini suatu achievement baru, gue bisa juara 2 di kelas pro dan menjadi top qualifier juga. Dan gue juga belajar sih kenapa gue bisa sampai segitunya, kenapa gue waktu itu on fire banget, karena gue juga bingung sih. Dan gue menyadari bahwa gue ada motivasi saat itu. Dan menurut gue motivasi itu penting banget kalau lo mau ngeraih sesuatu. Ya
motivasi gue sebenarnya juga cuman buat impress seseorang sih. Jadi tapi ya karena itu ada sisi positifnya kan. Sisi positifnya gue bisa bekerja keras, gue pengen ngebuktiin kalau drifting itu sebenarnya gue bisa gitu. Dan ya dengan gue meraih best qualifier dan gue bisa juara 2, itu menurut gue ya karena terbantu motivasi itu sih. Alhamdulillah banget di kejuaraan nasional ini sekarang gue klasemennya kedua dengan poin 100, Amandio poinnya 110. Jadi ya bisa dibilang gue bisa ada kesempatan juara nasional. Gue nggak berhenti sampai di situ doang, karena setelah kompetisi ada Drift League. Ini nih kayak game doang, kayak liga bola. Kita satu lawan semua, jadi gue nganggapnya ini cuma latihan aja ya, karena kebetulan mobil udah ada di sana. Cuma sayangnya karena terlalu rapat waktunya, karena cuma ada 5 peserta, jadi bener-bener dari run pertama, battle pertama ke battle kedua itu terlalu sempit waktunya, jadinya mobil itu belum sempet cooling down, udah digas lagi. Gue rada takut terlalu memforsir mesinnya, karena ini kita masih belum dapet settingan yang temperaturnya bisa stabil di bawah 100 derajat. Dan kebetulan juga pas lawan Zarvan kemarin itu seri, gak ada one more time kalau di Drift League, seri. Lawan Akbar Rais, Ucok juga seri. Habis itu lawan Alinka, si handbeltnya copot lagi. Dan bukan hanya copot, tapi dia ngehajar bagian selang vakum yang ada di wastegate. Jadinya patah tuh selang vakum wastegate-nya. Dan pastinya busnya jadi nggak stabil nih, karena dia pakai 2 wastegate di mobil ini, tapi satunya patah. Jadi kalau gue lanjutin akan lumayan riskan ke mesinnya juga. Jadi kita nggak lanjutin, karena gue anggap juga Drift League ini cuma latihan aja. Intinya gue seneng banget bisa ngedrift lagi dan ikut kompetisi lagi, dan gue akan mempersiapkan mobil gue sebaik-baiknya di kompetisi berikutnya. Dan Bimo juga lagi bangun mobil, jadi tahun ini kita bakal berempat, karena bokap gue juga kita lagi bangunin chasernya. Ya menurut gue sekian untuk video kali ini video drifting yang kita punya achievement paling tinggi sih, dapetin top qualifier sama juara 2. Ya, sampai ketemu di video drifting selanjutnya. Ntar video drifting selanjutnya mobil gue dalam bentuk baru ya. Kita mau cat semua, habis itu kalau sempat ganti livery. Menurut gue itu cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and keep Juara kedua tidak menghalangi untuk menjadi jawara di hati netizen.